Semangat pagi. Semangat pagi. Kurang semangat ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Super sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di LKPP, Pusdiklat LKPP. Teman-teman, selamat ya, telah diangkat menjadi Japung Pengelola Perhutanan Jasa, dan selamat pula terpilih untuk mengikuti pelatihan pembentukan pejabat fungsional pengelola perhutanan jasa angkatan kedua tahun 2022 ya. Nah, sebelum kita mulai dengan pembelajaran, ya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri ya. Tak kenal maka tak sayang. Nama saya Tatang Standar Wiratmaja, panggil saya Tatang, atau ada juga boleh juga memanggil PRW sebagian mengatakan itu. Saya adalah Wideiswara Ahli Utama di Pusdiklat LKPP ya. Dan data lainnya silahkan dibaca ya. Selanjutnya sebelum kita mulai kegiatan, nah, saya akan menyampaikan kira-kira tujuan dari mata pelatihan yang tadi sudah disampaikan, yaitu mata pelatihan integritas dan profesionalitas dalam pengadaan jasa, ya. Yaitu diharapkan teman-teman semuanya setelah mengikuti materi ini mampu bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Ya. Dari pelatihan ini teman-teman diharapkan ya dapat bertingkah laku sesuai dengan perkataan dan berkata sesuai dengan kenyataan dan fakta. Kemudian mampu atau dapat melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari ya, pada tataran individu. Dan yang ketiga, tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Selanjutnya kami mohon teman-teman bisa bergabung dalam kelompok ya, diskusi. Saya ada 15 orang di sini, jadi 3 kelompok saja, satu kelompok 5 orang kira-kira. Dan saya minta berhitung 1 sampai 3 ya. Dari Mbak dulu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, nomor 1 bergabung dengan nomor 1 menjadi kelompok 1, nomor 2 bergabung dengan kelompok 2, dan seterusnya. Silakan. Waktunya 5 menit ya. Mohon didiskusikan, jadi usulkan siapa kira-kira tokoh nasional yang oleh teman-teman dianggap memiliki integritas tinggi. Boleh tokoh nasional, boleh tokoh daerah, tapi yang jelas dianggap memiliki integritas tinggi. Kemudian apa indikatornya atau alasannya dinilai berintegritas tinggi? Silakan. Oke, sudah habis waktunya ya. Siapa yang mau duluan? Sukarela? Oke, kelompok 1 dulu ya. Oke, super sekali. Silakan beri aplaus ya kelompok 1 ya. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Siapa? Oh, Bariska, silakan menjelaskan. Super sekali. Kasih aplaus ya. Aplaus untuk kelompok 3 ya. Oke, dari 3 kelompok 1 mengusulkan atau menyampaikan bahwa yang berintegritas tinggi itu Pak Baharudin Lopa, ya, mantan Jaksa Agung. Ya, alasannya dia jujur, ya, apalagi tadi tegas, berani, tanpa kompromi, dan sederhana. Sementara kelompok 2 tadi mengusulkan Bung Hatta atau Dr. Muhammad Hatta, wakil presiden kita yang pertama. Ya.
dengan alasannya beliau jujur, konsisten, sederhana, berjiwa besar, konsekuen. Ya. Kemudian kelompok 3, Pak Jenderal Sugeng Iman Santoso, mantan Kapolri, ya. Alasannya jujur, tegas, sederhana, berani, dan konsisten. Nah, dari situ sebetulnya teman-teman semuanya sudah paham ya apa itu integritas. Ya, coba semuanya mengatakan integritas itu cirinya salah satunya apa tadi? Jujur, ya. Jujur. Terus yang kedua apa? Jujur, ya. Yang kedua apa? Sama tegas, ya. Di situ ada ketegasan. Ya. Apalagi? Berani, ya. Apalagi? Sederhana, ya. Sederhana. Berikutnya konsisten, ya. Konsisten. Apalagi? Oke, tanpa kompromi, ya. Oke. Nah, itu memang semuanya ciri-ciri dari orang yang berintegritas, ya. Jadi saya kira teman-teman sudah paham semuanya, ya. Dan selanjutnya, ya ini menurut teori, ya. Saya kira kalau sudah paham, kalau disimpulkan integritas itu dimulai dari ada kepercayaan, belief, ya. Keyakinan diri yang akan tercermin dari apa yang diucapkan. Jadi setiap ucapannya itu mencerminkan apa yang hidup dalam hati dan pikirannya, gitu. Apa yang menjadi nilai-nilai yang dianutnya. Kemudian apa yang diucapkan itu direalisasikan dalam perbuatan. Artinya perbuatan dia konsisten dengan apa yang diucapkan. Jadi kesimpulannya integritas itu adalah konsistensi antara nilai-nilai yang dia pegang, sikap yang dia pegang dengan apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan. Itulah integritas. Secara formal sebagai aparatur sipil negara itu ada definisi di dalam Permenpan RB, ya, nomor 38 tahun 2017. Ya, integritas itu konsistensi berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung dan pemangku kepentingan. Menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan, serta dan ini penting, risiko yang menyertainya. Jadi menegakkan atau menerapkan disiplin itu bukan tanpa risiko. Bahkan hanya untuk kita berintegritas ada risiko. Apa coba risikonya? Dikucilkan oleh orang lain. Orang lain merasa tidak nyaman, merasa terancam karena kita berintegritas, gitu kan, dan sebagainya. Nah itu, ya, ini penting sekali. Nah, selanjutnya, ya, nilai-nilai integritas. Jadi dari tadi teman-teman sudah semuanya sudah paham, ya. Tapi saya ingin mensistematikan, ya, ingin menstrukturkan. Jadi ada nilai-nilai inti. Tadi semua sepakat, jujur, ya, disiplin, tanggung jawab. Ya. Kemudian sikapnya adil, berani, peduli. Ya. Bisa saja berintegritas tapi tidak peduli, manfaatnya tidak maksimal. Ya. Nah, kemudian etos kerja keras, sederhana dan mandiri. Ya. Nah, sekarang mari kita sama-sama menyimak, ya, video berikut ini. Adi? Kucingku! Adi? Ya, Bu. Ntar jadi kan? Iya, sayang. Udah dulu ya. Telepon dari siapa, sayang? Oh, dari nyokap. Bisa diatur, udah tahu kan? Oke,
Dari video itu tolong teman-teman ya apa pendapat teman-teman dari video tersebut. Ada post-it di sana, silakan ditulis di dalam post-it ya. Oke, sudah selesai? Nah, saya kumpulkan ya. Nanti ini saya bacakan ya. Tadi Mbak Rizka sekali tidak jujur, seterusnya akan tidak jujur ya. Kemudian dari Mbak Grace, masih kecil berbohong, sudah dewasa korupsi ya. Nah, ya itu cerita itu memang benar seperti itu. Tapi kalau kita ambil pelajaran ya, kalau tindakan kita berulang itu akan membentuk kebiasaan. Kebiasaan terus dilakukan itu membentuk habit, dan habit itu jadi karakter jadi sikap, jadi perilaku. Ya seumur umur akan begitu, kalau tidak ada perubahan. Tapi sebaliknya, kejujuran juga harus dibiasakan, harus dilatih, harus ditempa gitu ya. Sehingga sejak kecil kalau lihat anak kecil suka berbohong ya kita nasihati ya. Kita bimbing, kita koreksi kalau dia salah, sehingga kemudian jadi kebiasaannya dia jadi bagus gitu, jadi baik ya. Sudah besar bisa berintegritas. Jadi pendidikan sangat penting dan itu proses sepanjang umur kita. Saya kira itu ya pelajarannya dari video ini. Jadi tidak mudah untuk berintegritas ya. Itu ada proses perjalanan hidup kita. Lanjut, nah sekarang mengapa integritas menjadi penting di dalam pengadaan barang jasa? Ya. Sebelum menjawab itu juga, mari kita perhatikan video berikut ini. Ahí déjelo nomás. No se tarde mucho, por favor. Oiga, oiga, se lo dejo. Híjole, damita, ¿dónde quiere? No hay lugar. Mire, no me voy a tardar, nada más voy aquí arriba que le aprieten los brackets a mi hijo rapidísimo. Si no es por mí, es por la grúa. Ya, ándele. No sea malito. Ándale, pero apúrese. Se le encargo muchísimo, ¿sí? Gracias. Córrele. Dari video itu apa yang bisa petik pelajarannya? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Oke, ya, hanya karena selembar uang receh, tapi taruhannya nyawa ya, orang tertabrak, ya itulah korupsi. Ya. Silakan teman-teman, ada yang bisa menyampaikan contoh-contoh korupsi yang berdampak besar. Kalau korupsi di mana-mana ya, tapi yang fenomenal lah di kita. Ada yang bisa contoh? Oke, IKTP. Ya, semuanya betul IKTP. Apalagi bansos, ya. Terus jembatan Kukar, Kutai Kartanegara. Apalagi Hambalang, ya banyak sekali. Korupsinya misalnya, ya IKTP, nilai proyek IKTP 7 triliun, ya. Korupsinya mungkin hanya 1 triliun, 1/7-nya. Tapi akibat 1/7 itu kerusakannya 7 triliun hilang. Hambalang juga sama. Korupsinya mungkin hanya 10%, 15%. Tapi kerugiannya sangat besar. Nah, itulah dampak dari ketiadaan integritas. Apalagi anggaran pengadaan barang jasa Indonesia di APBN itu lebih dari 40%. Kalau 40%-nya dikorupsi oleh orang-orang yang tidak berintegritas, kerugian negaranya seberapa besar? Belum lagi manfaatnya tidak diperoleh oleh masyarakat, gitu ya. Itulah beratnya atau bahayanya korupsi, yang terutama akibat ketiadaan integritas. Ya. Sebagai penutup, ya ada sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab oleh hari ini di kesempatan ini, tapi ini ada pertanyaan reflektif ya untuk teman-teman bermuhasabah dalam menghadapi kehidupan ini. Selalu pertanyaan serupa atau kondisi yang dilematis ini akan selalu muncul dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak berintegritas, ya tentu
kita dengan mudah akan terombang-ambing oleh berbagai kepentingan. Peliharalah integritas kita, ya. Kembangkan dan perkuatlah integritas kita sebagai bekal hidup kita. Ya. Insya Allah kalau kita mempegang integritas kita akan selamat. Saya kira itu saja dan saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.